Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatun min ahlil jannah. Tahiyatun fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil azimatul umur wa maqaliduha wa biiradatihi husuwalil asbab wal musabbabati wa mafatiha wa tabaraka man lam yushrikhu fil khalqi war rizqi wa tatsbiri ahadu minal alamin wa ashhadu an la ilaha illa dhidda wa la dhahir wa la mu'in amma. Para pemirsa penonton Sinpo TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum yang berbahagia. Kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan kebahagiaan, bulan penuh dengan kemuliaan. Maka ada banyak sekali amalan-amalan dahsyat, banyak sekali amalan-amalan utama yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Amalan yang utama, yang pertama ialah berpuasa. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang luar biasa ini maka tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh momentum yang luar biasa ini kita acuhkan. Ya, harus terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui amalan-amalan utama yang dapat kita laksanakan. Amalan yang kedua adalah kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih di malam hari. Ini yang kemudian menjadi ciri khas di bulan suci Ramadan untuk mendirikan qiyamul lail, salat malam di waktu-waktu malam hari yang dapat kita tunaikan secara rutin di bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan, yang berdiri di malam hari, yakni mendirikan salat qiyamul lail atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang kemudian menjadi salah satu spirit bagi kaum muslimin untuk kemudian terus bersemangat menunaikan ibadah-ibadah, menunaikan aktivitas-aktivitas keseharian di bulan suci Ramadan, karena banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya, amalan berikutnya adalah kita berinfak dan bersedekah. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana segala amalan-amalan soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalan ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini yang kemudian menjadi salah satu spirit luar biasa yang diterangkan di dalam Quran surah Al-Baqarah 261. Permisalan untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Ketika kita analogikan adalah seperti satu batang pohon yang kemudian menumbuhkan banyak sekali cabang, dan setiap cabang membuahkan, membulirkan amalan-amalan menjadi 100 butir amalan. Bayangkan saja ketika kita berinfak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan nominal Rp1.000, maka kemudian akan dilipat gandakan menjadi 7.000 amalan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan dilipat gandakan kembali, apalagi di bulan suci Ramadan, pahala kita mengalir, amalan-amalan dilipat gandakan. Itu yang kemudian menjadi spirit
bagi kaum muslimin untuk terus meningkatkan amalan-amalan soleh di bulan suci Ramadan. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu indikator kita sebagai orang mukmin, sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi memahami ayat-ayatnya, mentadaburi ayat-ayatnya untuk kemudian diinterpretasikan, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah ia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak masalah ketika kita masih terbata-bata membaca Al-Quran. Tidak masalah ketika kita belum lancar membaca Al-Quran. Akan tetapi orang yang belum lancar masih diberikan pahala, masih diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang sudah lancar, apalagi yang mampu untuk menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang lain dijelaskan, man qara'a fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqul alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, ketika kita membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, akan tapi 3 huruf. Maka 30 kebaikan yang sudah kita dapatkan. Mari kita terus berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan amalan-amalan dahsyat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada kesempatan yang luar biasa ini. Selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.